Ya, walaupun kita sudah selesai mata kuliah ini, tapi kita bisa collabs di luar tuh nggak masalah. Ini free ya buat teman-teman ya. Ini saya nggak maksud promote supaya teman-teman itu saya paid promote nggak sama sekali. Jadi kita bisa saling sharing di luar. Sudah, Mau, Miss? Bu, izin untuk share ya. Ya. Ini saya mewakili kelompok saya yang terdiri dari saya, Bu Uni, Bu Ayu, sama Bu Lina. Jadi kami tadi sedikit ada pembicaraan tahapan-tahapan ini disampaikan dulu. Kalau memang bisa dilakukan nanti tinggal lanjut saja gitu. Jadi yang pertama dari kami mengambil topik dan judul ya, The Effectiveness of Communicative Language Teaching in Developing Student Speaking Skill at Junior High School. Ini langkah pertama, kemudian dilanjutkan langkah kedua untuk mencari research question, pertanyaan untuk penelitian. Pertanyaannya itu menggunakan framework PICO, yaitu Population, Intervention, Comparison, dan Outcome. Kemudian berikutnya setelah tadi mencari pertanyaan penelitian, kemudian mencari kata atau research query, artinya yang digunakan untuk mencari bahan penelitian di dalam Google Scholar. Dari research query ini kita mendapatkan hasil 178 artikel, kemudian diekstraksi antara lain dengan membatasi tahunnya, kemudian apakah open access atau tidak, kemudian berbahasa Inggris, dan merupakan riset empiris, dan dari ekstraksi itu tersaring 20 artikel. Kemudian dari 20 artikel ini dimunculkan inklusi dan eksklusinya. Inklusi antara lain di tanggal publikasi antara 1 Januari, wah ini tanggal ini salah nih Bu ini. Kemudian desainnya, saya lanjutkan dulu aja. Jenis studinya atau desainnya, kemudian populasinya atau partisipan, treatment, outcome, bahasa dan aksesibilitasnya, dan keterkaitannya dengan research question-nya. Kemudian juga ada kriteria exclusion-nya. Yang pertama itu kaitannya dengan di luar dari waktu yang kita tentukan, kemudian non-empiris, populasi yang salah, intervensi yang tidak relevan, kemudian tidak fokus pada non-speaking, kemudian bahasa dan aksesibilitas yang bermasalah atau masalah mengenai aksesibilitas, kemudian kualitinya yang rendah, dan konteksnya tidak relevan, dan dihasilkan tadi 10 artikel. Dari 10 itu kemudian eh, berdasarkan inklusi dan eksklusi diperoleh 5 artikel. Ini yang akan saya tunjukkan tadi adalah dari hasil ekstraksi dan hasil inklusi dan eksklusinya. Sebentar. Ini adalah hasil dari ekstrasinya, ada 20 apa namanya itu? 20 artikel, kemudian setelah melalui inklusi dan eksklusi itu datanya ada 10 artikel. Nah, di sini ada yang merah berarti tidak digunakan, yang digunakan yang warna kuning ada 5, 1, 2, 3, 4, ada 5. Dan artikelnya itu sudah kami download semua karena bisa diakses. Ini adalah artikel-artikel yang kami
download. Nanti tinggal tujuannya adalah untuk diteliti lebih lanjut. Ini adalah sebentar. Nah, ini adalah salah satu saya ambil aja ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah contoh salah satunya artikel. Baru dari sini nanti kami akan eh, mereview lebih jauh dan menempat atau menuliskannya sesuai dengan template yang diberikan. Ini dari versi yang sudut pandang saya, nanti akan dikombin dengan teman-teman yang lain. Ini saya mewakili kelompok saya. Terima kasih, mohon masukannya dan mungkin ada masukan dari teman-teman juga. Saya tutup. Itu Bu Dr. Eliza. Iya, baik Pak. Mohon izin Pak, itu di file yang pertama tadi Bapak buka yang masih draft, boleh ditayangkan lagi. Yang mana, Bu Dokter? Yang pertama tadi Bapak share Oh, masih yang pertama sebentar. di draft. Ini Dok. Iya, oke. The effectiveness, the effectiveness of communicative language teaching and developing student speaking skills. Tadi dari hasil si inklusi dan exclusionnya, tadi kan yang Bapak tunjukkan beberapa artikel, saya lihat tadi ya, sekilas saja ya, di Matrix itu Iya. kan ada yang SMP, ada yang SMK gitu ya Pak ya, Mm-mm. ada inklusi. Mungkin kalau untuk dipermudah, mungkin kata-kata junior high schoolnya mungkin lebih baik di omitted Pak, menurut saya ya. Oke. Yang pertama itu, jadi the effectiveness of CLT and developing student speaking skills gitu aja. Nanti kan Bapak kan punya dari si Piko tadi kan Bapak kan bikin eksklusi dan inklusi supaya dapat hasil 10 artikel, maaf 5 hasil artikel terakhir itu kan ya. Iya, betul. Kalau bahasanya Prisma itu lebih ke apa namanya include. Ya, include-nya cuma 5 kan ya Pak yang akan dianalisis nanti bersama teman-teman itu ada 5. Jadi untuk lebih memudahkan Bapak nanti supaya dari awal kan memang temuannya kan ada yang SMK, SMP, SMA, campuran gitu. Jadi lebih Iya. baik dari awal um, nomenklatur SMP-nya tidak usah dimasukkan supaya nanti sesuai dengan si uh, komponen yang Bapak cari tadi si Pico ini. Jadi Ini populasi pasti nanti kan mengubah mengubah jumlah artikel yang diperoleh, Bu. Eh, ya nggak tetap apa-apa. tetap ini yang digunakan atau sesuai yang nanti ditemukan? Sebenarnya nggak apa-apa Pak, yang sudah Bapak cari itu sudah benar. Hanya saja di ujung di judulnya tidak usah dimasukkan kata junior high school. Oh, iya, iya, iya. High Siap, school siap. ini nanti cukup Bapak jelaskan pada si komponen tadi. Berdasarkan kan si Pico ini atau mungkin business spider ya. Dari si common frameworks-nya si SLR ini kan berdasarkan tadi population, intervention, comparison, dan outcome gitu kan. Tadi Bapak Iya. bilang. Nah, sampai pada 5 artikel tadi. Nah, apakah 5 artikel sesuai dengan SMP semua? Enggak sesuai sepertinya Nah, tadi juga. makanya Iya. lebih baik SMP-nya dibuang, maksud saya gitu, supaya Iya, iya. sesuai gitu. Kemudian, memang ini bagus, saya setuju kalau Bapak menggunakan Pico. Pico ini sebenarnya ya lebih detail daripada si Prisma sebenarnya ya, Pak. Tapi memang dari contoh yang saya berikan kemarin, kan jalannya menggunakan Prisma. Mulai dari tahap, apa yang pertama tuh kemarin yang gambar? Mulai dari Screening. identification dulu ya. Oh, identifikasi. Nah, sebenarnya Bapak sudah ada bahannya semuanya di sini. Soal identification, Bapak kan tadi ambil dari Google Scholar gitu kan, dapat 120 ya. 178 tadi yang ininya. 178, ya dapat 178. Dok, maaf Kemudian, dok, yang Pico ini hanya untuk research question aja dok. Tetap iya, nanti iya, menggunakan Prisma. iya betul, iya betul Pak. Heeh. Jadi sebenarnya sudah terjawab sih Pak. Maksudnya Bapak ini si Pico ini hanya untuk memudahkan Bapak kan. Ini kan sebenarnya adalah frameworknya, sama Iya kayak betul. nah, benar, benar. Jadi mungkin tinggal nanti dituangkan ke dalam si prismanya gitu ya Pak. Iya betul ya. Maaf Pak, ke bawah Pak.
untuk si research question ini sebenarnya pakai what is the evidence from existing studies. Ini kan kalau evidence itu dalam bentuk apa kan luas ya Pak. Jadi lebih kepada misalnya how effective gitu aja sih sebenarnya. Kalau Bapak mau masukkan si research questionnya dalam si introduction, mungkin lebih ke how effective si LT in. Nah ini kan Bapak tadi in enhancing, judulnya tadi Bapak in developing. Itu Iya. harus consistently use. Apakah Bapak mau enhancing atau mau developing? Itu Oh, harus efektif CLD in developing ya, langsung ya. terserah ya, Bapak mau sesuai judul atau mau diganti. Oh, Ini kan enhancing. Yang di atas kan enhancing. nah, ya terserah teman-teman Bapak dan teman-teman nanti mau apakah Ya, selanjutnya pakai enhancing atau mau pakai developing. Jadi harus konsisten. iya, iya. Jadi nggak pakai junior school udah nggak pakai lagi dok ya. Gak apa-apa, tapi nanti Hmm. kalau mau dijelaskan di dalam, karena kan tadi temuannya nggak semuanya SMP ya Pak. Betul ya. Nah, jadi lebih baik kata-kata itu dibuang supaya konsisten dari awal memang fokusnya kepada si CLT-nya bukan pada si step level junior high school gitu. Nah Iya, ini iya dok. menarik di bawahnya tadi rapi gitu ya. Menurut saya stepnya udah benar dari 178 lalu diekstraksi kepada yang open access gitu ya. Open access-nya mungkin sama kayak eligibility dari 178 menjadi 20 gitu ya Pak. Iya bu. Ya, jalannya udah benar kok. Betul Pak. Ini nanti tinggal kami akan diskusi lebih lanjut lagi biar ketemu dulu gitu. Ya, tinggal Jadi di baru kelompok. sebatas pembicaraan seperti ini, tapi kami semua bekerja di tempat masing-masing gitu. Belum Ya, ketemu dalam satu tempat gitu dok. ya, iya. Baik. Ke bawah lagi, Ya. Pak. Maaf, Pak. Masih ada kah? Nah, ini kan Yang uh, kriteria ya. exclusion, iya betul. Ini kan kriteria. Ya, Hasilnya 10 artikel. Kemudian inclusion dan exclusion atau include hasilnya pada 5 artikel. Iya, sudah. Benar. iya. Makasih dok masukannya. Ya. Paling tidak kan dari alur pikirnya, dari framework-nya, dari roadmap-nya sudah ketemu. Jadi nanti tinggal Iya, betul. analisis. Insya Allah kita masih punya waktu sampai sekitar awal Januari ya, teman-teman. Kita ujiannya baru di awal Januari. Jadi ini belum dikumpulkan sekarang. Nanti ketika UPN baru teman-teman kumpulkan. Nanti kita sepakati saja kalau memang teman-teman mau saya bantu untuk review, jangan per step, tapi semuanya nanti silakan nanti dikumpulkan. Nanti saya kasih feedback. Kan berarti kan ada Baik, 6 Pak. artikel ya. Ada 6 Iya, artikel, nanti saya kasih feedback insya Allah. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk merevisi. Bukan merevisi, mungkin menambahkan kalau ada catatan dari saya. Mungkin nanti ada feedback dari saya, teman-teman tinggal menambahkan, nanti yang sudah dikumpulkan yang sudah selesai, tanpa tambahan atau tanpa, sudah di final retouch oleh teman-teman. Gitu. Sudah jelas ya Kak Tumi ya? iya. Baik, silakan teman-teman yang lain kalau masih ada. Kelompok dua, kelompok tiga silakan. Oke, Miss L, Ya, izin sehat. untuk kelompok satu. Saya izin Nah, untuk share screen dulu kemajuan dari kelompok kami. ya. Ya, jadi seperti ini, Miss L. Oke, jadi kelompok kami ini judul dari artikel yang kami akan bahas adalah tentang gamified, sorry, gamified PDL task for enhancing interactional speaking skill in large EF classes menggunakan systematic literature review. Hmm. Di sini kami sudah sampai selesai ya Miss L, tapi nggak tahu benar atau enggaknya. Lalu keywordnya itu kami ada gamified, ada problem-based learning task, ada speaking ability. Di sini sih kami sudah sampai, ini adalah research methodnya seperti ini. Jadi screeningnya itu ada 100, lalu eligibility-nya 38. Nah, artikel included-nya ada 6. Berikut adalah penjelasannya seperti ini. Lalu langkah-langkahnya identification, screening, eligibility, dan inclusion-nya sudah dijelaskan di sini. Lalu discussion-nya, result and discussion,
ada 6 artikel, ada di tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Bisa. Poin keempatnya discussion, terakhir conclusion. Lalu terakhir ada ini response seperti itu. Mohon masukannya Miss L Oke. dari atas ini ya, gitu ya. Iya. Ini gamified untuk si large EFL classes-nya, spesifikasi di dalamnya dijelaskan apa, Miss? Untuk large EFL classes. Eh, untuk kapasitas murid yang di dalam kelas itu, misal, jadi 40 siswa. Oke, kelas gemuk lah ya. Ya, betul. Terus temuan screening pertamanya yang dicari di portal jurnalnya apa ya, Miss, yang dipakai? Scholar. Saya menggunakan, ya, Google Scholar. Ya, berarti di search engine Scholar pertama kali yang dimasukkan apa? Ini gamified sama problem based learning path. Tapi nggak dimasukin EFL large classes-nya. Itu setelah di kami screening yang kedua kalinya. Kedua kalinya, jadi lebih sedikit gitu ya. Ya, betul, misal. Maaf, Miss, lihat abstraknya dulu sebentar ke atas. Oke. Ini dari mulai kata large English sampai dengan menutup sebelum keyword jumlahnya berapa, Miss? Gimana, Miss L? Maaf. Ya, di abstrak ini berapa jumlah katanya? Sebelum keyword. Belum berapa ya? Ini yang cari Miss Ana. Miss Ana. Halo, Miss Ana. Ya. Lagi di jalan nih, daftar jadi telepon nggak kedengeran suaranya, ada musik soalnya di sini jadi Oke. Guys. gini. Kalau untuk abstrak, Ya. ya idealnya abstrak itu yang pertama ditulis adalah tentang the objective atau aim, gitu ya. Misalnya this article is aimed at, misalnya gitu, exploring gamified PJBL. Ini PBL atau PBL. Miss L. PBL kan berarti kalau PBL tuh apa ya? Beda kan kalau project bukannya PJBL. Problem based learning, dok. Nah, ini project. Oh, ini project ya, salah ya, ya. Maaf, Miss L Project. salah ketik. Ini harusnya problem, betul Ya, betul. makanya kan PBL dengan PJBL beda ya. Ya, betul beda. Problem based learning. Jadi pertama tuh this article is aimed at exploring gamified PBL task for enhancing interactional speaking skills. So gitu ya. Itu tujuan utamanya. Nah, ini ada nih di study aims to systematically review empirical research on ya the effectiveness of gamified PBL task in enhancing. Jadi yang bagian atasnya ini sebenarnya nggak perlu. Ya, ini kan sebenarnya pembukaan kan, large English as a foreign language, sedangkan teman-teman ini si apa namanya large EFL ini kan hanya sebatas screening tambahan, jadi bukan yang utamanya dulu. Jadi menurut saya ini bagian depannya tidak usah. Jadi langsung study aims to systematically review, mulai dari situ. Oh, berarti ini dari sini ya, Miss L. Sampai sini ya? Ya, jangan langsung dibuang ya, Miss. Tandain aja dulu. Kan nanti barangkali ya, akan terpakai di production misalnya. Oh ya, oke. Siap. Tandain dulu. Jadi mulainya dari sini. Study aims to, gitu ya, itu mulainya. Kemudian, dari method, using a systematic literature review approach guided by the PRISMA protocol, articles published between 2021 to 2025 were identified from major Google Scholar from 100 jadi sekian. The review revealed three major findings: gamified, integration. Ada nanti kalau bisa di bagian ininya dimasukin ya, Miss. Tapi ini udah ya nulisnya. 6 articles were chosen. Di belakang. Sudah. The study concludes that future research. Bukan, ini suggestion, Miss. Jadi conclusionnya lebih ke
apakah si gamified ini memang terbukti efektif secara keseluruhan dari Conclusion. 6 artikel yang teman-teman analisis, bukan suggestion. Kalau ini adanya di penutup. Jadi kan the study concludes that the future research should focus on, gitu kan ya. Should focus on ini kan seems like suggestion for further research kan. Jadi Ya. jangan dimasukkan, ini masuknya adanya di conclusion. Jadi kalau bisa masukinnya, overall the evidence suggests that gamified PBL tasks over a promising pedagogical approach for improving intellectual speaking skills in large SL classroom. Olga, hello, can you please mute the microphone, Mister? Pak Liga bocor. Jadi yang bagian bawahnya, Miss, ya ini di study concludes-nya itu, ini adanya di conclusion, tapi ini ditambahkan aja dari sini nih. Overall, the evidence suggests that gamified PBL itu kan terbukti efektif for improving interactional speaking skills. Gitu ya. Jadi ditambahkan bahwa dari ke-6 artikel yang teman-teman analisis memang terbukti semuanya menunjukkan hasil yang positif bahwa si gamified PBL ini efektif gitu. Ya, siap nih. Iya deh, punten. Kan yang bikin abstraknya ya. Jadi itu abstrak itu isinya mulai dari masalah, kemudian metode, kemudian hasil dan conclusion gitu dong. Iya, tapi di conclusion yang ini jangan dimasukkan suggestions-nya. Kemudian ini keywordnya sudah alphabetically order, sudah ya? Oke. Sudah, yes. Nah, tadi bagian atas tuh yang tadi saya bilang tandain di atas itu boleh dimasukkan ke dalam introduction. Mungkin introduction-nya harus dicari ada gap-nya. Kenapa sampai pada akhirnya si gamified PBL ini memang penting untuk meningkatkan speaking skill gitu. Mungkin kan dengan adanya gamified, interactions-nya lebih improve gitu kan. Kalau ibaratnya kalau anak-anak kan senangnya mabar gitu ya. Bener nggak? Gitu kan Ya, tujuannya. betul. Sama Ya, kan betul. mabar. Nah, berarti di introduction-nya harus dicari kenapa demikian. Gitu. Misalnya speaking itu kan productive skill gitu ya. Where every single student must have an ability to speak a lot. Like produce words or phrases misalnya begitu. Nah, through gamified, jadi ada gapnya bahwa harusnya mereka aktif tapi ternyata pasif. Nah, dengan gamified membuat mereka interaksinya lebih meningkat gitu. Ya. Oke, ke bawah Miss. Ya. Ini sebenarnya draftnya juga udah bagus menurut saya, udah lengkap. Ke bawah Miss. Ya, introduction. Nanti introduction-nya ditambahin ya. Jangan terlalu. Oke, siap nih. Lanjut ke literature review. Dok, tapi yang bagian large classes-nya itu nggak saya bahas di introduction. Dimasukkan karena nih tadi yang dari atas tuh yang tadi ada di awal-awal abstrak tuh dimasukkan karena kan judulnya ada EFL large EFL classes. Jadi harus Jadi itu nanti untuk introduction ya, Dok? ya masuk ke introduction. Karena kalau ya large EFL classes sebenarnya kan umumnya adanya di Indonesia ya. Kelas-kelas gemuk itu kan banyaknya di kita. Kalau mungkin kalau di luar saya nggak tahu juga sih kayaknya belum pernah saya ngebahas tentang large EFL classes. Lanjut Miss ke bawah. Ya, baik. Jangan lupa nanti pakai ini ya, pakai apa? Scholar apa namanya? Mendeley. Ya, identification-nya, search databases dari Google Scholar, screening-nya ada tunggu. Screening-nya artikel screen on basis on social sciences with gamified. Oke. Eligibility-nya 2021 to 2025, kemudian included-nya bedanya apa, Miss? Kalau yang sampai include-nya 6 apa? Bedanya di mana? Kenapa bisa dari 38 ke 6? Lebih spesifik ke ininya, Miss, ke keywordnya. Kalau saya sih carinya begitu, bisa tahu salah apa enggak. Kan Itu pertama penjelasannya awalnya kan gamified sama problem based learning. Nah, yang keluarnya itu ada banyak. Habis itu 2021 sampai 2025
100. Lalu saya tambahin ke speaking ability. Seperti itu bukan Miss caranya? Ya nggak apa-apa, sebenarnya kriteria itu kan bisa bisa tergantung dari kita, tapi maksud saya nanti penjelasannya nih, kalau dilihat dari sini kan Mhm. eligible-nya itu kan dari 2021 sampai 2025 ya, dengan open access tentang semua keyword-nya itu kan ada 38. Nah, kenapa included-nya dari 38 ke 6? Di sini perlu ada atau ditambahin kata-katanya articles of gamified and problem-based learning task ya, which is focus on speaking ability, misalnya gitu. Jadi memang ditambahkan Fokus kata-katanya. on Which is focus itu ya. on. Jadi lebih Oke. dibatasi lagi kepada speaking ability itu ada 6. Tuh. Oke. Siap, Miss. Jadi bawah ada, ini kan baru berupa figure ya kan. Nanti dijelaskan alurnya menggunakan kata-kata di sini. Ini sudah kan ada ya? Di Oke, sini ya, Miss. ya sudah. Kemudian discussion-nya, result dulu, result. Result. Nah, result-nya, Resultnya Dan ini tabelnya di sini. oke. Discussion-nya, Discussion-nya seperti ini. discussion-nya sedikit ya, Miss ya. Itu tadi penjelasan sebelum result itu apa, Miss? Ada beberapa, ada 2 paragraf kalau nggak salah. Itu isinya apa? Yang result itu adalah pengertian. Oh, ini. Itu pengertian apa, Miss? Systematic evidence for the substantives, these outcomes. Kalau itu verification position. Oh, ini mah kalau yang begini, ini jangan ada di result. Result itu kan kalau bisa memang fokus pada table. Misalnya ini. Misalnya, on the basis of research objectives and key findings, it is presented in table 1, and the overall findings demonstrate that gamified problem blah blah context, gitu ya. Terus lalu tabel. Nah, ini baru penjelasannya. Jadi harusnya ini yang collectively the findings indicate that gamified intervention substantially improve learner speaking proficiency. Ini adanya di discussions. Oh, oke. Hmm. Jadi kalau result nggak usah terlalu banyak babi bu bebo, depannya langsung kepada si tabel. Misalnya gini, an overview of the included studies, ya. The result of the analysis and included 6 articles are presented in Yang table. warna ungu, jadi ada dalamnya. Jadi warna ungu, kalau udah cair, udah dimakan banget. Kakak nggak mau nih. Upit. Dalamnya. Miss Fitri. Tuh, tapi kalau Oh, sorry. Banyak distractions ya nih yang itu. Anak-anak udah Ya, libur. eksperimen warna dia. Ya. Eksperimen warna dia. Oke, itu ya, Miss. Ya, baik, Miss. Kemudian nanti sudah, nah ini yang kata-kata collectively, systematically, empirical investigations itu adanya di result, di discussion. Oh, Adanya di oh discussion. ini Ya, ada discussion. Oke. diurutin lagi, diurutin lagi. Oke, ini tandain dulu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah di dalam discussion sudah ada gap-nya, ada similarities, differences, kemudian ada gap atau weakness, sudah adakah? Seperti ini, Miss, yang saya kasih Tapi tebal. ini tapi ini dari keseluruhan yang dianalisis ya, berarti ya dari 6 ini sudah. Ya, dari 6 artikel itu, betul. Oke. Ya, berarti nanti ditambah dengan dari yang kata-kata di atas tadi ya. Oh ya, oke, siap, Miss. Oke. Coba conclusion-nya, Miss. Conclusion kata-katanya walaupun merujuk pada hasil yang ada di result dan discussion, tapi usahakan untuk tidak mengulang kata-kata yang sama. Nah, karena nanti di ujian UPM itu nanti ada plagiarism check-nya. Ada plagiarism check apakah teman-teman itu sudah mencapai angka maksimal 20% atau belum. Ya, Ya, baik, baik, siap, Miss. sudah ke bawah. Matriksnya ada berapa, Miss, referensinya? Lebih dari 15? Ada ada 20, 20-an kan. Oke, alhamdulillah. 20, ya 20-an. Jangan lupa setiap kali apa namanya nih,
ada digital object identifier-nya ya, DOI-nya semua harus masuk. Tadi yang di atas ada beberapa yang belum, nanti tinggal dilengkapi ya, Miss. Ya, siap. Oke, Miss El. Pro udah oke nih? Miss El Udah izin aku bertanya. Ini kan ada beberapa nama yang mirip ya, tapi bukunya itu artikelnya berbeda. Tidak apa-apa saya tulis berbeda referensinya. Iya Ya, jelas, Miss kalau El. ngambilnya dari yang berbeda, misalnya kayak saya nih, saya punya misalnya, contoh saya punya 20 artikel, tapi saya terus yang dipakai dengan artikel berbeda, maka referensinya 20. Oh ya, oke, siap. Yang cuma satu itu kalau Miss pakai satu sumber atau satu artikel berkali-kali dia lagi. Walaupun Oh, oke. 20 kali tetap direferensi cuma sekali dihitungnya. Oh ya, oke, siap. Ya. jadi gini, namanya hampir sama, tapi artikel judulnya beda. Gak apa-apa itu. Apa-apa. Kan beda, udah jelas beda. Ya, oke, Miss El sudah paham. Terima kasih, Miss El, Sama. atas masukannya. Bisa Saya tutup ya, Miss El. Ya silakan, Miss Esther. Terima kasih. Oke, satu lagi kali ya yang kelompok pertama kemarin. Kalau kelompok yang 2 terakhir kemarin mah udah bagus lah. Gimana? Masih ada lagi atau mau saya share langsung soal ujian? Share langsung Supaya soal ujian. supaya fair satu lagi Oh iya, oke. satu lagi yang kelompok yang pertama lah atau yang kedua kemarin ya. Silakan. Ya, betul lagi deh. Sambil menunggu, mungkin teman-teman masih menyiapkan manuskripnya. Jadi untuk si soal yang si reflektif ini, saya mau minta untuk tidak diubah soalnya dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kan soalnya memang reflektif saja, supaya teman-teman merunut gitu ya tahapan seperti tadi itu, kenapa pilih begini, kenapa pilih begitu gitu. Dan itu supaya nggak terlalu banyak kerjaan menurut saya. Dan ini kalaupun nanti saya share, tolong it's just the two of us ya. Jadi teman-teman mungkin bisa disiapkan di catatannya, nanti kalaupun ujian kan jadi nggak terlalu banyak mikir juga, tinggal pindahkan. Karena soalnya hanya reflektif saja, bukan soal yang sifatnya konten gitu ya mata kuliahnya kan sih. Karena kan kalau kita nulis kan pasti butuh banyak referensi, dan menulis itu butuh ilham. Jadi menurut saya kasih soal reflektifnya sekarang supaya teman-teman mungkin dipersiapkan nanti ketika ujian, udah banyak melakukan penulisan artikel, tinggal selesaikan. Ya. Kelompoknya Bu Astri, Bu Twini, Bu Altifatur mau menyampaikan tidak? Bu Miss Atifah kayaknya udah paham banget kemarin sih kayaknya Pak. Kelompok yang ini kemarin udah. Enggak gitu Ibu, lagi Oh, jalan oke. kita Berarti udah ya? baru fixin judulnya kan terakhir kemarin kan kita harus lebih spesifik judulnya. Jadi kita lagi spesifik judulnya, nah kurang lebihnya hampir kayak punya Patuhu gitu. Jadi masih abstrak banget kayak gitu. Enggak, itu udah lumayan kok. Yang penting kan Miss Atifah kan kemarin kan kekurangannya karena nanti akan susah nyari include sampai sedikit kalau judulnya tidak spesifik. Makanya merujuk pada skill, saya bilang gitu kan. Iya, iya benar. Oke. Kita nanti kalaupun kita nggak bahas soalnya, saya langsung screenshot aja kirim ke grup. Tapi tolong disimpan baik-baik di kelas ini saja ya. Baik, baik.